Berjumpa lagi teman-teman ya dengan saya Mas John Rosso Elektronik dari Kota Ngawi Ramah. Oke teman-teman, semoga teman-teman sahabat-sahabat Rosso tetap sehat selalu. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman khususnya buat teman-teman yang pemula, buat teman-teman yang baru berusaha jual beli limbah elektronik, terutama untuk PCB hijauan ya. Jadi untuk teman-teman pemula yang sedang merintis untuk usaha PCB hijauan, jadi saya berpesan buat teman-teman untuk tetap berhati-hati di dalam membeli PCB hijau. Jadi PCB hijauan itu tersebut ada kriteria tertentu yang harganya itu laku terjual dengan harga standarnya. Jadi tidak semua PCB itu laku tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PCB tersebut. Oke teman-teman, jadi saat membeli PCB itu, PCB hijau ya, ini yang saya bahas ya, jadi tetap berhati-hati karena PCB hijauan yang laku terjual itu harus dengan kondisi IC-nya itu harus utuh, baik itu PCB impact, PCB panel, PCB receiver dan lain-lain, semuanya untuk PCB hijauan itu untuk IC-nya itu harus utuh semuanya. Jadi jangan sampai karena kurang teliti teman-teman saat membeli itu IC-nya tidak utuh dan akhirnya tidak laku untuk dijual ulang. Oke teman-teman, dalam video ini saya ingin tunjukkan contoh daripada PCB hijauan yang sudah tidak utuh lagi. Jadi PCB ini kalau dijual dengan harga standar itu sudah tidak masuk lagi karena IC-nya itu sudah diambil atau IC-nya itu sudah berkurang. Jadi kalau dijual dengan harga standar sudah tidak laku lagi. Jadi ini bisa masuknya kategori hijauan kosongan gitu. Untuk teman-teman pemula agar lebih jelas, jadi ini saya tunjukkan langsung contohnya. Jadi PCB yang tidak bisa terjual secara harga standar. Jadi ini adalah PCB yang masuk kosongan. Di antara PCB ini ada beberapa IC-nya yang berkurang. Dan ada juga IC-nya yang malah habis sama sekali. Jadi ini saya dapatkan memang sudah seperti ini. Jadi karena saya sudah paham, jadi saya sudah tahu, maka ini tidak saya beli dengan harga PCB hijauan dengan harga standar, tapi saya beli dengan harga PCB kosongan atau hijau kosongan. Oke teman-teman, ini saya dekatkan ya. Saya coba. Nah ini sebenarnya PCB-nya impact DVD, tapi ini IC-nya habis, ini sudah bersih ini IC-nya. Terus ini juga habis. Nah ini sebenarnya IC-nya tidak habis, ini masih ada 3 IC. Yang ini IC memori, yang ini IC memori juga kalau nggak salah itu, terus yang satunya IC edo. Yang kan tetapi ini kalau dijual itu sudah tidak bisa masuk impact utuh, jadi ini harganya sudah beda, jadi sudah beda harganya. Terus ini IC-nya juga hilang satu, yang ini hilang, ini nggak ada ini. Terus coba kita lanjut lihat
Yang lain ini IC-nya hilang satu, ini yang di tengah ini sudah nggak ada IC-nya. Terus kita lihat lagi contohnya, ini juga sama. Jadi ini hilang IC besarnya, sudah dilepas. Ini juga hilang satu. Jadi ini rata-rata IC-nya itu ada yang hilang satu dan juga ada yang hilang semuanya. Jadi sudah ada yang hilang semuanya dan ada yang hilang satu. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak bisa masuk dalam kategori PCB hijauan utuh. Jadi ini harganya sudah beda. Jadi kalau teman-teman membeli PCB hijauan kondisi seperti ini dengan harga yang standar harga PCB hijauan, maka kalau dijual lagi sudah dipastikan nanti akan rugi, karena kalau yang beli itu sudah paham maka tidak mau membeli. Jadi masuknya nanti bisa di PCB kosongan. Nah, kenapa kok PCB-nya ini bisa tidak utuh lagi? Jadi kalau saya lihat, saya teliti ini ya, dari pengalaman saya, ini ada PCB yang memang sudah sengaja dilepas. Jadi sengaja dilepas, semua itu memang dilepas, jadi IC-nya diambili semua dan sengaja untuk dijual kosongan. Terus ada yang oleh pemiliknya itu, oleh penjualnya itu memang sengaja dilepas satu. Jadi mungkin untuk dimanfaatkan untuk apa, untuk misalnya untuk kanibal atau untuk apa gitu. Jadi intinya ini sudah masuk di PCB kosongan. Jadi sekali lagi buat teman-teman pemula harus berhati-hati saat membeli PCB jenis hijauan, impact, panel, atau bahkan motherboard dan lain-lainnya. Karena kalau sampai teman-teman yang pemula belum tahu, maka bisa rugi karena sudah kulaannya atau pembeliannya mahal dan tidak laku dijual secara harga standarnya PCB hijauan lagi. Jadi ini PCB-nya CD-ROM. Nah, ini sengaja dilepas satu. Ini sengaja. Ini memang sengaja dilepas. Ini pakai tatah ini melepasnya ini. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat sekali buat teman-teman pemula yang belum paham tentang per PCB-an hijau. Jadi supaya teman-teman itu tidak rugi saat membeli. Kalau ini PCB-nya boardnya TV LCD ini IC-nya besar, hilang satu. Ini saya dekatkan ulang supaya jelas ini ya. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga buat teman-teman pemula itu sangat bermanfaat dan lebih berhati-hati jika membeli PCB hijauan
Selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa bahagia.